namaku Farel. Aku tidak pernah berpikir bahwa satu keputusan paling sepele dalam hidupku, menerima tawaran menjaga sebuah rumah kosong, akan berubah menjadi malam paling mengerikan yang masih menghantui hidupku sampai hari ini. Kisah ini bukan karangan, bukan pula cerita yang dilebih-lebihkan. Semua yang aku alami benar-benar terjadi di akhir tahun 2019, dan sejak itu aku tidak pernah lagi berani tidur di rumah sendirian ketika kondisi gelap total. Rumah itu dulunya adalah tempat tinggal keluarga pedagang batik dari Jawa. Rumah besar, tua, bertingkat, dengan halaman belakang penuh pepohonan besar yang usianya entah berapa puluh tahun. Pemilik rumah sudah pindah ke luar negeri dan butuh seseorang untuk menjaga rumah selama renovasi dimulai. Aku menerima pekerjaan itu karena bayarannya lumayan, tapi tidak pernah terpikir olehku bahwa rumah itu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah pergi, meski penghuninya sudah bertahun-tahun meninggalkannya. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak menyukai orang asing masuk ke wilayahnya. Dan malam itu, aku menjadi satu-satunya sasaran. Semua bermula ketika seorang kerabat, Om Rio, menawariku pekerjaan menjaga rumah kosong milik temannya. Rumahnya berada di pinggir kota, jauh dari keramaian. Katanya sih, hanya perlu mengecek kondisi rumah tiap malam, menyalakan beberapa lampu, memastikan tidak ada maling masuk. Rumahnya besar, Rel. Kamu tinggal tidur aja di ruang tamu. Nggak ada orang, nggak ada gangguan. Santai. Begitu kata Om Rio sambil tersenyum. Aku butuh uang tambahan waktu itu. Aman kan, Om? Loh, rumah gede. Tetangga juga ada. Lagian kamu cuma semalam doang. Besok tukang renov udah masuk. Aku mengangguk. Sesederhana itu aku menerima tawaran tersebut. Tapi sejak naik motor menuju rumah itu, ada perasaan merinding yang enggak bisa hilang. Rumahnya berada di ujung gang panjang. Tidak ada lampu jalan. Pepohonan rimbun menutupi sebagian atap. Begitu aku membuka pagar, udara langsung berubah dingin. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah rumah ini sudah lama tidak ingin dijamah manusia. Aku menyalakan lampu teras, membuka pintu depan, dan langsung mencium bau menyengat, seperti wangi bunga melati bercampur bau kayu lembab aneh. Rumah kosong biasanya berbau debu atau pengap, tapi ini berbeda. Wangi itu seolah muncul dari berbagai sudut rumah, menguar sangat kuat. Wangi apaan sih? Gumamku sambil menyalakan lampu ruang tamu. Ruang tamu luas, penuh perabotan kuno. Nampan antik, lemari kayu besar, cermin berbingkai ukiran, lampunya kuning redup, membuat rumah tampak seperti rumah tua dalam film-film horor lawas. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku tetap menyimpan tas, mengganti baju, dan duduk sambil memainkan HP. Namun baru 5 menit, bunyi seperti furnitur digeser terdengar dari lantai 2. Aku menoleh, jantungku langsung berdegup kencang. Kupikir mungkin angin, tapi jendela-jendela tertutup rapat. Tidak mungkin ada angin. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu muncul lagi. Seperti seseorang sedang menyeret kursi di lantai atas. Setelah beberapa menit tanpa suara, aku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Rumah itu makin terasa dingin. Temperatur seperti turun beberapa derajat. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku berhenti. Pintu depan terbuka lebar. Padahal aku yakin 100% sudah menutupnya rapat tadi. Rasanya seperti seseorang baru saja masuk. Aku buru-buru menutup pintu dan memeriksa kunci. Masih bagus. Tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda dibuka paksa. Hanya terbuka. Begitu saja. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu memandangku dari balik jendela. Bukan manusia, tapi seperti ada bayangan bergerak cepat. Hitam, kurus, tinggi, melintas di luar. Aku menggigil. Astagfirullah. Om bilang aman. Gumamku sambil mundur. Pintu kembali tertutup rapat.
Tapi dari dalam rumah ini, aku mulai merasa seperti bukan satu-satunya makhluk yang berada di sana. Waktu menunjukkan pukul 00.12. Aku berniat tidur lebih awal, biar besok pagi bisa cepat pulang. Tapi masalahnya, aku merasa tidak bisa tidur. Rasa gelisah membesar. Rumah ini seperti bernafas. Lampu ruang tamu berkedip-kedip. Bunyi dari lantai 2 terus terdengar samar. Kadang seperti kursi digeser, kadang seperti seseorang berjalan perlahan. Aku menyalakan musik lewat HP untuk mengusir rasa takut. Lalu aku rebahan, tetapi baru merebahkan badan. Sound system tua di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri, klik. Lalu muncul suara statis, seperti radio mencari frekuensi. Aku sontak duduk. Tidak lucu, benda itu sudah dicabut colokannya. Aku ingat jelas tadi melihat kabelnya menjuntai, tapi kini lampu indikatornya menyala dan suaranya makin keras. Aku bangkit, memeriksa colokannya. Masih tercabut. Ketika aku hendak menyentuh tombol off, speaker itu memutar suara perempuan tertawa, pelan hehehehehe. Tawanya berat, pelan dan basah. Aku langsung menjauh sambil menggigil. Seolah seseorang sedang bersembunyi di dalam rumah ini dan bermain-main denganku. Kupikir itu sudah cukup untuk membuatku kabur dari rumah itu. Tapi aku malah memaksa diri bertahan. Entahlah, mungkin karena aku merasa sudah tanggung. Karena renovasi dimulai pagi, aku akan langsung dapat bayaran. Pukul 1 lewat beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk jendela lantai atas, padahal tidak mungkin ada orang di sana. Itu lantai 2. Di belakang rumah hanya ada pepohonan besar. Aku berlari ke bawah jendela, mengarahkan senter HP ke atas. Dan di momen itu, aku melihatnya. Di balik kaca jendela lantai atas, ada wajah perempuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian muka, kulitnya pucat seperti abu matanya. Hitam, tidak memantulkan cahaya sama sekali. Dia menunduk menatapku dari atas. Tidak bergerak, hanya berdiri mematung seperti boneka rusak. Aku terpaku selama beberapa detik. Lalu sosok itu perlahan mengangkat kepala. Mulutnya terbuka, menganga, melebihi ukuran normal manusia. Aku menjerit dan langsung mundur. Tetapi saat menoleh lagi, jendela itu kosong. Setelah kejadian itu, napasku tak karuan. Aku menutup semua lampu dan pintu, lalu duduk sambil memegang tas. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum bisa melangkah, ada suara seperti seseorang membisikkan bahasa Jawa kuno. Pelan, tapi sangat jelas dari arah tangga. Aku meraih senter dan menyorot ke sana. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bisikan itu berubah jadi suara langkah kaki, menuruni tangga satu persatu. Aku terpaku di tempat dudukku. Lampu mulai berkedip lagi. Saat langkah kaki itu sampai di anak tangga terakhir, aku mendengar suara pintu kamar atas terbanting. Baru kali ini aku benar-benar ingin kabur tanpa pikir panjang. Tapi sebelum berdiri, langkah itu muncul di belakangku. Pelan, dekat. Seperti seseorang berdiri 20 cm di belakang tubuhku. Aku tidak berani menoleh. Lalu terdengar suara napas. Pelan, namun panjang. Jelas itu napas makhluk lain, bukan manusia. Aku menutup mata dan membaca doa sebisaku. Setelah beberapa detik, suara itu hilang. Tapi suasana tak berubah. Masih sangat tidak nyaman. Seolah ada banyak mata memperhatikanku. Aku berdiri sambil membawa tas. Berniat kabur lewat pintu depan. Namun ketika melangkah melewati cermin besar di ruang tamu, aku melihat sesuatu di sana. Bukan tubuhku saja. Ada figur lain di belakangku. Seorang perempuan dengan rambut menutupi wajah. Bajunya lusuh, tubuhnya bengkok. Tangan dan kakinya seperti bukan milik manusia. Panjang dan kurus. Dia berdiri membungkuk, seakan mengikuti gerakanku di cermin. Aku tersentak mundur. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat di refleksi cermin,
berlari melintas dari ujung kiri ke kanan, tapi di dunia nyata tidak ada apa-apa. Hanya cermin itu yang memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Cermin itu kemudian bergetar dan perlahan muncul retakan tipis, seolah sesuatu berusaha keluar dari dalam cermin. Pada titik itu aku tidak menunggu lagi. Aku langsung lari menuju pintu depan. Namun ketika memegang gagangnya, pintu tidak bisa dibuka. Terkunci dari dalam, padahal sebelumnya tidak ada kunci sama sekali. Aku panik, menarik sekuat tenaga, tidak bergerak. Seperti ada seseorang menahan dari luar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sama seperti dari speaker tadi. Sumber suaranya kini jelas dari arah tangga. Aku menoleh. Aku mundur hingga punggungku menempel di pintu. Air mataku keluar tanpa sadar. Ya Allah, ya Allah. Aku membaca semua doa yang kuhafal. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Aku langsung lari, tanpa menengok, tanpa memikirkan apapun. Aku berlari keluar rumah, menyalakan motor dan kabur sejauh mungkin dari sana. Keesokan paginya, Om Rio menelponku. Ia bilang, tukang renovasi datang jam 7 pagi dan menemukan kondisi rumah berantakan. Cermin besar pecah, furnitur bergeser. Pintu kamar lantai 2 terbuka semua. Tapi yang paling mengerikan, tukang-tukang itu bercerita bahwa mereka mendengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Padahal rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Saat diceritakan, bulu kudukku meremang lagi. Kejadian itu viral di grup WhatsApp tukang renovasi, kemudian menyebar ke Facebook. Dan beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka mengunggah rekaman suara tangisan itu. Tangisannya mirip, sama persis dengan suara perempuan yang kudengar di speaker malam itu. Seminggu setelah insiden itu, Om Rio akhirnya jujur. Rel, sebenarnya kamu itu orang ketiga yang aku minta untuk jaga rumah itu. Aku terkejut. Yang pertama kabur jam 11 malam. Yang kedua cuman bertahan 20 menit. Mereka semua bilang rumah itu ada penghuninya. Aku marah, tapi sekaligus paham. Kenapa Om nggak bilang dari awal? Nggak enak nyebutnya. Orang Jawa bilang itu rumah, ada penunggu lama. Keluarga pemilik rumah nyimpen sesuatu dulu. Aku gemetar, semua mulai masuk akal. Ada yang meninggal di rumah itu? Tanyaku. Om Rio diam lama, lalu berkata pelan, istrinya pemilik rumah dulu ditemukan meninggal di kamar atas, bunuh diri. Dan sejak itu, semua yang jaga rumah pasti mengalami sesuatu. Perempuan yang kulihat malam itu, perempuan yang tertawa, perempuan yang menatapku dari jendela. Mungkin itu dia, atau mungkin bukan. Sampai hari ini, aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi kadang, saat tidur dalam kamar gelap, aku mendengar suara halus tawa pelan yang sama persis. Dan aroma melati bercampur kayu lembab. Tiba-tiba muncul begitu saja. Seolah sesuatu dari rumah itu masih mengikutiku dan menunggu saat gelap sepenuhnya datang. Agar dia bisa menampakkan diri sekali lagi.